Sebenarnya kalau mau jujur, mengapa mereka menolak Gibran? Bukan soal MK-MK-nya. Saya yakin sekali menolak Gibran karena mereka tahu itu akan membuat satu putaran. Bersatunya figur Pak Jokowi dan figur Pak Prabowo itu memudahkan memenangkan pemilu dengan cepat. Justru kalau saya jadi Pak Prabowo, ketika inisiatif Barisan Nasional ini terbentuk ya, justru saya sebagai Pak Prabowo kan minta Pak Jokowi untuk memimpinnya. Dengan adanya Barisan Nasional ini, maka orang yang akan melamar itu tahu diri. Kalau nggak kompeten, dia akan diadu di konvensi internalnya Barisan Nasional gitu. Sungguh-sungguh saya kembali bersemangat berbicara tentang politik dan mengajak politisi berdiskusi. Sebab apa yang akan kami diskusikan ini adalah sebuah ide dan gagasan. Saya harus memuji gagasan ini. Seharusnya seperti inilah politisi. Datang, ingin dikenal, ingin berkuasa, dan ada gagasannya. Dan kebetulan memang yang punya gagasannya ya memang orang yang sejak dari awal bermain dengan gagasan. Politisi senior, kolega lama saya, Jeffrey Giovanni. Jeff. Siap. Setelah bertahun-tahun, tak undang baru datang ya? Kapan mulai pertama? 2019 kan? No, 2020 akhir. 2020 akhir. Iya. Ya, itu. Saya sejak 2012 nggak pernah muncul di permukaan. Betul. Tentu saja saya tahu alasannya gitu kan. Jadi, saya memulai itu tadi karena sejujurnya saya benar-benar merasa senang. Pada akhirnya kita kembali memperdebatkan, membicarakan dan mengangkat isu yang adalah problem kita. Jadi pemirsa, Jeffrey Giovanni, sahabat saya ini akan membicarakan kepada kita gagasannya. Saya harus mendeklar ini. Ini adalah gagasannya yang sedang ditawarkan kepada publik. Dan meskipun bukan sesuatu yang baru, tetapi konsepnya yang menarik bagi saya. Apa itu? Beliau menawarkan gagasan tentang sebuah barisan nasional, di mana kemudian ini bisa kita terjemahkan pada proses-proses politik yang akan datang, khususnya pilkada. Chief, saya memulai dengan bahasa itu. Tapi sebenarnya apa yang sedang Anda tawarkan kepada kita semuanya yang membuat saya merasa bersemangat lagi seperti pembukaan saya tadi? Ya, pertama sejak saya pindah menetap di Singapura 2012, praktis 3 pemilu terakhir, 2012, 2014, 2019, dan 2024 kemarin ini, saya melihat Indonesia kan dari jauh ya. Saya merasa 2 kali pemilu yang sebelumnya itu terjadi pembelahan yang luar biasa buat bangsa kita. Kalau banyak orang bilang pemilu 2024 kemarin ini buruk, jelek, nggak berkualitas dan lain-lain, menurut saya untuk sisi ini saya katakan tidak. 2 kali pemilu yang lalu jauh lebih buruk karena ada potensi bangsa kita terbelah. Ini bagi saya jauh lebih serius daripada isu-isu dinasti, daripada isu mekanisme di MK. Bagi saya itu nggak terlalu seksi dibandingkan betapa berbahayanya ide atau isu pembelahan di 2 kali pemilu sebelumnya, 2014 dan 2019. 2024 kemarin menurut saya pemilu berlangsung dengan baik. Ada hal-hal yang dipergunjingkan soal politik dinasti, soal MK-MK. Namun so far sampai hari pemilihan, masyarakat di bawah nggak terbelah. Masyarakat mengikuti pemilu dengan riang gembira. Masyarakat kemudian terlihat antusias mengikuti pemilu. Dan ya seperti kita tahu dari survei-survei sebelumnya, terkonfirmasi pada hari H Pak Prabowo dan Mas Gibran memenangkan
pemilihan presiden dengan spektakuler, dengan angka yang signifikan, satu round. Nah, mengapa itu bisa terjadi sebenarnya? Itu yang paling penting. Itu bisa terjadi karena Pak Prabowo sudah menabung kebaikan-kebaikan dari waktu sebelumnya. Apa kebaikan-kebaikan itu? Kalau kita lihat ketika Pak Prabowo dikalahkan untuk kedua kalinya oleh Pak Jokowi pada 2019 yang lalu, Pak Prabowo kemudian diajak oleh Pak Jokowi untuk menjadi bagian dari kabinetnya. Keikhlasan Pak Prabowo, kerendahan hati Pak Prabowo untuk mau menjadi anak buahnya Pak Jokowi itu, menurut saya itu luar biasa sekali, Bro Akbar. Kalau saya di posisi Pak Prabowo, saya nggak akan mau. Dan saya yakin kalau itu di posisi Bro Akbar pun saya tahu sekali, Bro Akbar nggak akan mau. Gitu. Kita diajak oleh orang yang mengalahkan kita 2 kali berturut-turut, padahal orang itu pernah kita bantu, pernah kita kasih tiket partai kita gratis, pernah kita kasih bantuan juga untuk memenangkan dia di DKI sebagai gubernur, tapi kemudian menjadi lawan kita, mengalahkan kita 2 kali. Nggak kebayang kalau seorang Akbar Faisal dan Jeffrey Giovanni mau kemudian menjadi menteri pertahanannya dia misalnya. Nah jadi seseorang seperti Pak Prabowo menurut saya ketika dia mau melakukan itu, artinya dia merendahkan dirinya ke tingkat yang paling rendah sekali. Artinya dia bisa lakukan itu karena hatinya begitu luas, hatinya begitu baik. Dan karena saya yakin sekali dia punya kesadaran bahwa dia nggak ingin kontestasi dia sebelumnya membelah bangsa ini selamanya. Nah, dia merasa bahwa pembelahan itu terjadi akibat dirinya dan akibat Pak Jokowi juga. Jadi dia menganggap ajakan Pak Jokowi itu adalah bentuk kesadaran dan tanggung jawab bagaimana bangsa yang terbelah di 2 kali pemilu sebelumnya ini harus menyatu kembali ke depan. Jadi bergabungnya Pak Prabowo di 2019 sebagai Menteri Pertahanan itu adalah sebuah proses rekonsiliasi bangsa kita untuk menjadi utuh kembali. Jadi kemudian kalau banyak pihak kecewa ketika Pak Jokowi mengusung Pak Prabowo, apalagi kemudian berpasangan dengan putranya sendiri yaitu Mas Gibran, saya bisa mengerti kekecewaan itu. Tetapi saya harus katakan, seharusnya teman-teman yang kecewa itu juga mau untuk melihat kenapa itu terjadi. Jangan hanya lihat itu terjadi, tapi apa yang mengakibatkan itu terjadi. Itu terjadi kan akibat mereka berdua merasa adalah aktor terhadap pembelahan bangsa ini. Nah, karena mereka merasa itu adalah tanggung jawab mereka, mereka kemudian berusaha untuk menyatu. Nah, itikat baik menyatu dari seorang seperti Pak Jokowi disambut juga oleh Pak Prabowo ini yang nggak dilihat sebenarnya oleh para pembenci mereka kalau menurut saya gitu. Untungnya situasi ini dilihat oleh rakyat Indonesia. Terbukti hampir 80% orang puas kepada Pak Jokowi. Terbukti ketika Pak Prabowo menyatu dengan Pak Jokowi dalam format Prabowo Gibran. Ini kalau pemilu diundur 1 bulan lagi, Bro Akbar, mungkin menangnya di atas 60%. Gitu. Karena bergulir proses migrasi pemilih itu kuat sekali dan nggak terhentikan gitu. Proses penurunan suara Ganjar juga belum pernah selesai sebenarnya sampai ke pemilihan kemarin gitu. Gini bro, kalau membahas soal itu, tampaknya kita belum masuk pada isu utama kita ya. Tapi kalau membahas itu sebenarnya, kalau saya lihat ya, ya tampaknya memang problemnya bukan di Pak Prabowo sebenarnya. Ya. Suara yang publik yang muncul itu justru muncul dari proses bagaimana Mas Gibran, orang yang secara konstitusional juga punya hak untuk itu, tapi mekanismenya itu yang problem. Itu yang orang kritik sebenarnya. Jadi kalau bicara tentang Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, menurut saya clear ya, tidak terlalu banyak isu di situ. Soal kebesaran hatinya Pak Prabowo seperti yang Bro Jeffrey tadi bilang, itu oke, itu sebuah poin gitu ya. Tapi sekali lagi saya sampaikan, setidaknya apa yang saya catat dari forum-forum saya dengan tamu-tamu saya, dari media sosial, tampaknya memang isu utamanya memang pada diri atau proses dari Mas Gibran itu. Ya itu yang saya katakan Bro. Mengapa saya belum masuk ke substance-nya kita ya? Karena saya mau kasih background-nya dulu. Oke. Nah, saya bisa menjelaskan ini, mengapa kemudian isunya adalah soal Gibran dan soal MK-MK kan.
Karena orang nggak mau tahu mengapa ini terjadi. Kalau kita mau menyelam ya ke masa sebelumnya, saya yakin sekali Pak Jokowi itu awalnya inginnya Ganjar. Ya. Itu terkonfirmasi kok, gitu. Inginnya adalah Ganjar, tetapi dipasangkan dengan Prabowo. Inginnya Pak Jokowi. Tapi kan Pak Jokowi cuma bisa punya keinginan. Kan ada PDI Perjuangan di situ yang menentukan apakah Ganjar layak dimajukan atau tidak. Nah ini yang terjadi sebenarnya. Januari 2023 Ganjar Pranowo itu masih memuncaki survei. Januari 2023 survei Kompas saya ingat sekali angkanya head to head antara Ganjar dan Prabowo itu 51,9 Ganjar, Prabowo-nya 41,1. Itu head to head ya. Kalau 3 kandidat itu Ganjarnya 37%, Prabowo-nya masih 24%, Anies sekitar 20%. Jadi artinya sampai Januari 2023 saya berkeyakinan saat itu kalau cepat ada keputusannya itu kandidatnya adalah Ganjar dan Prabowo. Karena menurut saya di waktu itu Pak Prabowo masih tidak dalam posisi call untuk maju sebagai capres. Tapi kan situasinya nggak sederhana itu. Pak Jokowi kan bukan pemilik partai atau penguasa di PDI Perjuangan. Kan kita tahu kemudian ada kasus-kasus, bukan kasus lah, peristiwa-peristiwa sepak bola usia 20. Kemudian ada penetapan Ganjar di hari menjelang hari raya. Nah itulah yang kemudian mengubah peta politik sebenarnya kan. Kemudian lahirlah perubahan karena turunnya elektabilitas Ganjar, dan mungkin setelah Ganjar turun dan hampir berimbang setelah Maret dan April itu kan kira-kira Pak Prabowo 34, Ganjar 35, Pak Prabowo 35, Ganjar 34, itu kan sudah imbang tuh. Nah di momen itu menurut saya Pak Prabowo udah nggak berminat lagi untuk menjadi cawapresnya Ganjar. Nah disinilah sebenarnya crucial momen itu di sini sebenarnya. Nah sementara keinginan Pak Jokowi adalah dia nggak mau ada pembelahan lagi di Pilpres setelah itu, setelah 2 kali yang terjadi. Nah figur supaya nggak terjadi pembelahan itu adalah menyatukan Pak Prabowo dan dirinya. Dirinya itu maknanya adalah PDI Perjuangan. Artinya harus capres dari PDI Perjuangan. Karena sekarang Pak Prabowo-nya nggak mungkin lagi diminta jadi cawapres. Ini dugaan saya ya. Kalau lihat situasi hari ini. Ya mau nggak mau kan harus ada yang merepresent dirinya. Nah itulah yang kemudian kalau kita lihat kan banyak orang bilang Pak Jokowi nggak konsisten. Ditanya anaknya akan jadi cawapres, dibilang masih 2 tahun, masih muda. Memang ketika itu dia jawab seperti itu, sesungguhnya memang dia nggak kebayang untuk belum ada kepikiran sama sekali. Nah situasi kan kemudian menjadi krusial buat Pak Jokowi ketika dia berangkat ke China. Kemudian kan Ganjar diputuskan berpasangan dengan Mahfud MD. Ketika itu terjadi, sudah nggak ada lagi ruang untuk menyatukan kutub pembelahan ini. Karena kan representasi kutub pembelahan ini adalah Jokowi dan Prabowo. Artinya Prabowo berpasangan sama siapapun, sama Pak Yusril, sama Erick Thohir misalnya, tetap tidak merepresentkan bersatunya 2 tokoh pembelahan. Nah ketika situasi inilah kemudian yang saya pahami, Pak Jokowi nggak ada pilihan lain. Apalagi Pak Prabowo secara konsisten minta sampai 4 kali setahu saya, dia ingin berpasangan sama Gibran gitu. Nah walaupun Pak Jokowi menolak 4 kali dan kemudian ya alasan menolaknya juga banyak. Memang dari sisi usia juga nggak memungkinkan gitu kan. Jadi kalau banyak orang menuduh Pak Jokowi cawe-cawe di MK, saya nggak percaya. Karena Pak Jokowi konsisten kok sampai di akhir itu nggak mau mengizinkan. Nah Pak Jokowi mengizinkan itu ketika Pak Jokowi di Shanghai, Ganjar diputuskan bersama Pak Mahfud, ruang itu sudah tertutup. Karena ruang sudah tertutup, nggak ada pilihan lain buat Pak Jokowi untuk menyatukan simbol pembelahan, yaitu Prabowo dan Pak Jokowi itu adalah pada putranya. Pilihan pahit itu dia ambil dan dia tahu konsekuensinya. Dia akan dimarahi banyak orang, dia akan dikritik banyak orang, bahkan dari orang-orang yang mengagumi dia. Kalau lihat dan mengenal Pak Jokowi yang saya tahu selama ini, dia terpaksa melakukan itu karena demi tujuan yang lebih besar aja, bukan karena dia haus kekuasaan, bukan karena
dia pragmatis untuk menyambung kekuasaan melalui anaknya. Jika kemudian ada yang berpikiran dan atau mengatakan, oke, pada pembelahan versi 2014-2019 mungkin bisa dihentikan dengan bersatunya tanda petik antara Prabowo dan Gibran. Pak Jokowi via Gibran. Tetapi dengan yang sekarang ini berlebihankah kalau kemudian orang mengatakan bahwa terjadi pembelahan dalam bentuk yang lain pula? Apa pembelahan hari ini? Katakanlah misalnya bagaimana struktur kekuasaan dan alat-alat negara dipakai untuk itu dan kemudian membuat kita terbelah. Kita harus mempercayai mana dalam sistem konstitusi kita. Itu juga pembelahan juga, bro. Pembelahan itu kan kalau kita mau jujur bicara ya, pembelahan itu kan sesuatu yang terbelah ya kan. Kalau sekarang coba kita uji satu demi satu tuduhan pembelahan itu apa. Misalnya penggunaan aparatur negara misalnya. Kalau ngomong jujur kan yang menguasai aparatur negara itu justru sangat berkuasa sekali kan pada pemilu 2004, pada pemilu 2019. Ya. Kalau pada 2024 ini kan semuanya ada di kabinet kok. Di kubunya 03 juga ada orang-orang di kabinet. Di kubu 01 juga ada orang-orang di kabinet. Jadi kalau menurut saya justru nggak ada. Kalau kita lihat ya, keriuh rendahan pemilu 2024 itu berhenti di level elit. Berhenti di level media saja. Tapi di masyarakat nggak terjadi itu. Boleh cek. Kalau dulu kan kita tahu ada kakak beradik bisa berkelahi. Suami istri bisa bercerai. Pembelahan itu betul-betul nyata pada 2014 dan 2019. Pada pemilu 2024 praktis. Tidak ada situasi genting di grassroots. Yang ada di level terbatas. Di level LSM. Di level media. Di level kita, ini aja yang rame gitu. Nah, contoh keramaian ini nggak bersambung ke bawah. Coba deh gerakan mau mengimpeachment Pak Jokowi lah, gerakan mau bikin apalah, kan nggak bersambut. Gerakan kampus lah mengklaim kampus sebagai kelompok yang terpelajar dan mengingatkan terjadinya sesuatu, kan nggak bersambut ke publik. Kenapa? Karena memang terbatas berhenti di isu ini. Nah, isu ini kan disatukan oleh apa? Oleh masalah Gibran aja. Nah, sebenarnya kalau mau jujur, mengapa mereka menolak Gibran? Bukan soal MK-MK-nya. Saya yakin sekali menolak Gibran karena mereka tahu itu akan membuat satu putaran. Bersatunya figur Pak Jokowi dan figur Pak Prabowo itu memudahkan memenangkan pemilu dengan cepat. Dan terbukti memang ketika Prabowo belum mendeklar dengan Gibran, itu posisinya 34, Ganjar 35 atau sebaliknya. Tapi ketika terjadi deklarasi Prabowo dan Gibran, Prabowo yang langsung lompat 42-43, Ganjar dari 34 langsung turun 28. Nah sejak itu Ganjar turun terus, ininya naik terus. Jadi yang sebenarnya dia takutkan adalah masalah elektoral aja. Masalah penyatuan dua kutub ini. Dua tokoh utama negeri ini, penyatuan Prabowo dan Jokowi ini memang membuat pemilu menjadi satu putaran. Nah, ketidakterimaan kelompok-kelompok lawan ini dikarenakan itu tadi, lebih ke elektoral. Kalau soal MK prosesnya salah dan lain itu debatable kalau menurut saya. Kenapa debatable? MK dibikinkan memang untuk ruang menggugat sesuatu. Bahkan seharusnya kalau menurut saya, Gibran berhak menggugat itu langsung, nggak usah orang lain. Kenapa? Emang dia dirugikan kok. Pemilu 2 kali pemilu sebelumnya kan 35 tahun. Mengapa tiba-tiba untuk pemilu 2024 harus naik 40 tahun? Sementara untuk gubernur tetap 30 tahun, untuk bupati wali kota tetap 25 tahun. Mengapa yang naik hanya usia untuk pencapresan dari 35 dan 40? Kalau Gibran merasa ini nggak fair kan, Gibran juga bisa melakukan gugatan. Dan satu lagi, gugatan ke MK itu adalah sah. Siapapun berhak datang ke MK karena itu ruang yang dibikin untuk mempermasalahkan sebuah peraturan. Oke. Maksud saya itu loh, itu dasarnya dulu. Bahwa ini sebuah dasar dari background yang akan saya bicarakan tadi. Nah, mengapa ini menjadi dasar penting untuk saya sampaikan di awal? Karena dengan selesainya pemilu 2024 ini maka
bangsa ini harus berbesar hati untuk melakukan rekonsiliasi, untuk melakukan penyatuan semua kekuatan. Karena kita punya tantangan besar ke depan, yaitu Indonesia Emas 2045. Itu dia. Jadi tentu saja gini ya, Bro. Penjelasan ini menarik ya. Ya. Dan sejujurnya sudah beberapa kali juga kami bicarakan di sini. Ya. Bahwa kemudian itu keluar dari seorang Jeffrey Govani yang harus saya katakan kepada penonton saya, beliau ini tahu banyak. Ya kan? Meskipun tinggal di Singapura, itu tahu banyak. Maka kemudian menjadi menarik, dan saya sudah sampaikan pada bagian awal tadi, ide Anda itu apa tadi istilahnya, penyatuan. Ya. Penyatuan semangat kebersamaan menuju 2045. Ya. Oke, kira-kira seperti itu. Ya. Maka kemudian Anda menawarkan sebuah ide yang disebut dengan Barisan Nasional. Ya. Terutama sekali ini untuk pilkada. Ya. Saya tertarik, Bro. Ya. Kenapa? Ini mungkin bahasa yang sedikit agak sengit ya. Ya. Jika pada pemilu legislatif kemarin, Ya. mungkin juga pilpresnya itu berdarah-darah, Ya. tanpa warna, Ya. tanpa kelamin kita punya demokrasi, yang kita pahami hanya amplop. Saya berani mengatakan, dari semua orang yang saya dengarkan dan saya tahu maju ke pemilu legislatif, semuanya melakukan rusak kita. Nah, datanglah seorang Jeffrey Govani dari Singapura sana, mengajak kita untuk memikirkan jangan terjadi peristiwa ini atau situasi ini pada pilkada yang akan datang. Oke, kita bicarakan itu, bro. Karena 5 pemilu pilkada sebagai perintah dari undang-undang. Pak Jeffrey ini mantan anggota DPR dan mantan anggota DPD. Jadi kami bersama di sana dulu. Itu tidak seperti ini yang kita rancang. Kita bagi sampai 5 kali untuk kemudian disatukan semuanya, tapi kita tidak memperhitungkan bahwa ternyata yang namanya beli kursi segala macam itu menjadi sangat merusak gitu ya. Maka kemudian, bro, sungguh-sungguh saya ingin mendapatkan penjelasan. Ide Anda itu seperti apa sebenarnya? Jadi sebenarnya begini, kita sudah biasa punya koalisi setiap pemerintahan kita kan. Tetapi koalisi di pemerintahan kita ini kan selesai hanya di level nasional. Jadi kalau pemerintahan Pak Jokowi yang lalu ada partai Nasdem, PDI Perjuangan, Golkar, PAN bersama-sama ya. Tapi kan di pemilu pilkada mereka bisa saling berhadapan gitu. Itu koalisi opo gitu. Jadi yang saya bayangkan ini harusnya momentum kemenangan Prabowo dan Mas Gibran ini harus dijadikan dimulainya sebuah koalisi yang serius betul gitu. Nah, karena dibilang serius betul ini, ya kita boleh ambil contoh seperti Barisan Nasional di Malaysia lah. Di situ dibangun koalisi dengan syarat bahwa kita berkoalisi ini bukan hanya untuk DPR RI, tapi juga untuk provinsi, untuk kabupaten dan kota. Jadi contohnya ketika koalisi ini dibangun nanti, maka ketika harus menurunkan kandidat untuk pilkada Jakarta misalnya, maka nggak bisa partai-partai yang tergabung di sini punya kandidat masing-masing. Mereka harus membicarakan di antara mereka siapa yang akan kita majukan. Misalnya mereka sepakat di antara calon-calon yang ada ini dari Golkar, dari Demokrat, dari PAN, dari Nasdem mungkin ikut di dalam koalisi Barisan Nasional itu, dari PKB. Yang paling unggul nih setelah mereka bikin konvensi internal adalah Emil Dardak misalnya. Siapa wakil yang cocok? Si Anu misalnya, gitu. Ya udah, mereka putuskan bahwa kandidat calon gubernur untuk DKI Jakarta November 2024 adalah Emil Dardak. Itu dari Barisan Nasional. Dari Barisan Nasional. Lawannya adalah Barisan Oposisi. Dari Barisan Oposisi. Kira-kira seperti ini. Coba tampilkan. Jadi kalau kita lihat hasil dari pemilu ini ya, ini kan belum selesai, bro. Ini hari ini ini kita gunakan slide dari rencana angket ya. Tapi kita gunakan logika ini. Berarti kalau dari kubu pemerintah atau Barisan Nasional yang merupakan bagian dari pemerintahan itu ada 4 partai.
ada PAN, Golkar, Gerindra, Demokrat, dan non parlemen ya. Yang kalau kita lihat hasil pemilu 2019 itu ada PSI, apalagi ada Gelora, dan PBB ya. PBB. Ini penting karena pada beberapa daerah partai-partai yang non parlemen itu punya kursi di daerah. Kursi juga. Iya. Bahkan kalau saya lihat PSI itu di kabupatennya itu malah di NTT misalnya itu sampai 44 kursi. Iya. Meledak itu. Itu meledak gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang pilkada, berarti kan mau tidak mau kita harus bicarakan itu. Oke, dia berada pada klaster Barisan Nasional. Betul. Barisan oposisi atau apapun namanya, atau barisan rakyat atau apa misalnya, inilah dirinya. Jadi pemirsa, idenya Bro Jeffrey ini yang saya tangkap adalah pada akhirnya nantinya mulai dari gubernur sampai kabupaten yang berhadapan hanya 2 bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan jual beli tiket dan itu memperbaiki kualitas demokrasi kita. Bisa dijelasin lebih jauh, Jeff? Ya, jelaskan kalau dalam format pilkada nanti koalisi pemerintah akan melahirkan satu kesepakatan lah melalui konvensi internal mereka. Nah karena itu kemudian kan ada pertanyaan tentu, loh partai-partai yang biasa jualan tiket pilkada gimana? Ya nggak bisa. Ya mau ikut bagian ini ya harus menerima konsekuensi, nggak boleh kutip-kutip lagi gitu. Kan kita sepakat mencari kandidat yang kuat yang akan memenangkan pilkada kan begitu. Nah jadi ini memaksa tradisi atau kebiasaan buruk jual beli tiket itu istilahnya punah lah. Nah, kalaupun nanti dicarikan penggantinya, ya silakanlah Barisan Nasional ini pikirkan apa pengganti kompensasi atas itu, gitu. Ya, artinya paling tidak itu nggak lagi dibebankan kepada kandidat. Ya itu dia. Jadi lagi-lagi perdebatan ini, perbincangan ini saya bawa pada penguatan demokrasi kita. Ini kebetulan nih bro, saya siapin nih. Akhir-akhir ini saya lagi membaca bukunya Kus nih. Oh, Kus Rido. Iya, Kus Rido ya. Ini adalah disertasinya, di mana kemudian dia membahas tentang politik kartel. Saya bacakan saja, Chief. Kenapa sampai kemudian ini menjadi penting isu ini yang Anda bawa. Dan hanya saya puji tadi bahwa ya politisi ini harus bawa ide seperti ini. Mas Kus itu bilang begini. Ada 5 ciri kartel dalam sistem kepartaian kita, di mana ini menjadi relevan. Pertama adalah hilangnya peran ideologi partai sebagai faktor penentu perilaku koalisi partai. Yang kedua adalah sikap permisif dalam pembentukan koalisi. Terbaca banget itu. Yang ketiga tiadanya oposisi. Yang keempat hasil-hasil pemilu hampir tidak terpengaruh dalam menentukan perilaku partai politik. Dan yang kelima adalah kuatnya kecenderungan partai untuk bertindak secara kolektif sebagai satu kelompok. Nah, pada bagian ini kemudian menjadi relevan ketika orang mengatakan tak ada kelamin partai, terutama dalam hal pilkada. Dan yang kemudian menjadi korban adalah rakyat kita. So, ketika Bro Jeffrey datang dengan isu ini, ide ini, menurut saya kita bicarakan secara serius ini. Tetapi ini bisa berjalan kalau inisiatif atas lahirnya Barisan Nasional ini harus dari ketua umum partai besar. Oh iya. Jadi kita harus menghimbau ini ketua umum Golkar misalnya Mas Erlangga Hartarto untuk mulai bergerak bertemu dengan Mas Zulkifli Hasan PAN untuk menyatukan ini. Betul. Karena kalau ini nggak diinisiatifi oleh partai besar, saya rasa sulit gitu. Nah, tetapi kita sebagai orang di luar dalam konteks koalisi besar ini ya harusnya mendorong, civil society harus mendorong ini terjadi. Karena kalau harapan ini nggak bisa dieksekusi oleh partai-partai besar tadi, ya berarti mereka nggak pernah mau berniat memperbaiki diri. Sebenarnya itu, bro, itu saya semakin cerewet di Twitter saya sekarang, akun X saya, sekarang namanya X. Isu ini yang saya angkat itu. Mari kita cermati perilaku dan gerak-gerik partai-partai yang kemarin bertarung ini. Kan nggak lucu kan kemarin misalnya bro, kita berantem, Oke? Oh, semua isi perut kita keluarkan, terutama pada saat debat.
tiba-tiba karena misalnya saya kalah atau tidak menjadi bagian dari pemenang dari pertarungan kemarin, saya menyerahkan diri kepada Anda. Lah terus kemarin yang kita perdebatkan itu apa? Kalau itu akan terjadi. Jangan terlalu berharap itu akan terjadi. Itu dia. Itu yang saya maksud ya. Jadi kenapa sampai saya begitu tertarik betul? Setidaknya ada formula yang bisa kita tawarkan nih. Yang paling penting sebenarnya itu apa, Chief? Partai-partai ini menawarkan ke kita kecerdasan dalam menawarkan siapa kandidat. Karena begitu banyak partai, terutama ada harga yang harus dibayar oleh kandidat, maka yang ditawarkan itu sembarang saja. Biasanya yang ditawarkan atau yang mereka ajukan adalah pemilik uang. Maka kemudian dampaknya kerusakan pada civil society. Seperti itukah tujuannya Bro JG menawarkan ini? Iya, saya paling penting bagi saya sebenarnya adalah ini satu contoh ya buat pilkada. Barisan Nasional ini juga akan berguna untuk kan sampai pemerintahan Pak Jokowi berusaha setengah mati mengeluarkan yang namanya Omnibus Law kan. Itu kan karena kesulitan eksekusi kebijakan-kebijakan tentang investasi, tentang menjalankan kepastian hukum. Kan itu semua akhirnya terpaksa harus dibabat itu semua untuk satu mekanisme. Dengan Barisan Nasional ini, itu semua juga bisa diatasi. Misalnya ada hambatan-hambatan daerah dan lain-lain. Kenapa? Karena bupati, wali kota itu inline dia, satu linear ke kekuasaan pusat, begitu. Jadi akan lebih efisien dan lebih efektif bagi pemerintahan Prabowo Gibran nanti memastikan ini terjadi. Jadi harus tegas Pak Prabowo dan Mas Gibran mengatakan kepada partai-partai, kalian kalau mau ikut di pemerintahan, mau menaruh kader kalian menjadi menteri di pemerintahan membantu saya, kalian harus setuju sama kesepakatan Barisan Nasional. Ya harus dipaksa di situ, gitu. Karena saya nggak mau kita berkoalisi di tingkat DPR, tingkat nasional, tapi kemudian kalian biarkan saya diganggu di kabupaten kota yang kalian nggak pernah komit untuk bersama. Betul. Jadi Pak Prabowo dan Mas Gibran harus secara tegas, kalian mau ikut di kabinet? Oke, tapi kita harus bersama-sama membangun Barisan Nasional, dan Barisan Nasional ini dari level nasional sampai ke kabupaten kota. Itu harus jadi syarat sebenarnya. Tapi bro, itu Anda masih bicara tentang Barisan Nasional dalam hal ini adalah pemenang pemerintahan. Oke. Anda belum menjelaskan kepada saya ini bagaimana yang ada di sisi ini. Memang Bro Akbar, saya ngerti maksud Bro Akbar. Orang-orang yang beradu ini kemudian nggak konsisten gitu kan. Tetapi untuk membangun Barisan Nasional ini menjadi kuat, mau nggak mau juga harus ngambil dari sana. Sulit kalau nggak mereka nggak akan majority. Barisan Nasional ini harus kokoh seperti UMNO seperti Barisan Nasional di Malaysia. Oh, saya setuju kalau misalnya pemerintahan harus kuat. Tapi kalau kemudian ternyata nih misalnya tiba-tiba yang dari sini semuanya pindah ke sana, rusak juga kita. Nggak, mereka harus tinggalkan dong. Untuk mereka cukup majority aja 60%, 70%, nggak usah pilih aja yang paling cocok buat mereka, dan mau bersedia juga dengan aturan mereka yang ketat tadi itu. Kalian boleh bergabung sama kami, kalian boleh minta call 1-2 menteri di tempat kami, tapi kan harus ikut aturan ini loh, gitu. Pak Prabowo dan Mas Gibran harus konsekuen untuk memberi syarat-syarat yang berat ini. Tapi perlu memang mengambil dari pihak yang kalah. Dari sisi menjaga, karena nggak majority Bro Akbar. Betul. Gitu. Dari sisi menjaga kredibilitas pemerintahan, setidaknya bisa diukur dari jumlah kursi yang lebih banyak, misalnya dari oposan, itu mungkin kita bisa pahami ya. Tetapi juga kalau kemudian terlalu kuat di sini, maka menurut saya tujuan kita membicarakan dan membahas penguatan demokrasi itu tidak akan tercapai, bro. Kalau terlalu kuat juga di sini, di sisi katakanlah Barisan Nasional pemerintahan ya. Nggak, kalau kita bikin seimbang justru nggak jalan lah, Bro Akbar. Tetap harus lebih kuat di penguasa biar bagaimanapun. Tapi yang paling penting kan bukan itu. Paling penting adalah penyatuan mereka itu harus detail sekarang. Nggak bisa lagi nggak detail. Kalau itu iya. Artinya kepala daerah kalian nggak bisa macam-macam ya. Kalian harus menyatu sama kami ya. Terus nggak ada lagi kutip-kutipan uang biaya mahar untuk bupati, wali kota dan segala macam ya. Kita sama-sama putuskan ya. Harus begitu. Kalau nggak kalian nggak usah masuk
kami gitu loh. Kalau itu setuju bro. Iya. Tapi yang saya maksud itu begini. Coba kita lebih detail ya. Ya. Kalau kemudian ternyata yang tersisa di sisi ini cuma PDIP, nggak bagus bagi kita loh. Anda yakin bahwa yang lainnya itu akan bertahan di sebelah di kubu Saya kekuasaan? yakin Partai Nasdem dan PKB pasti akan pindah ke. Saya yakin ya. Saya rasa. Ini yakin atau informasi terbaru buat saya? Oh enggak. Oh mereka kan punya kekuasaan sendiri menentukan pilihan. Tetapi naturally saya tahu karakter partainya. PKB dari berdiri sampai hari ini nggak pernah jadi oposisi. Nasdem tidak pernah jadi oposisi. Justru yang berpotensi untuk jadi oposisi hanya 2 partai menurut saya. PDIP dengan PKS. PDIP dengan PKS, gitu. Mereka pernah punya tradisi menjadi oposisi. PKS 10 tahun terakhir menjadi oposisi. PDI Perjuangan di era Pak SBY sebagai presiden pernah menjadi oposisi. Tapi PDIP 102, katakanlah kita menggunakan komposisi hari ini 128. Tambah 50. Kalau saya tidak salah ini sekarang PDIP saya ada hitungan itu mungkin sekitar 114 sekarang. PKS juga mungkin nambah sedikit ya. Itu jauh dari cukup untuk menjadi sparring pemerintahan loh bro. Sparring pemerintah nggak hanya PDI Perjuangan dan PKS, Civil Society Akbar Faisal Unsensor. Emangnya nggak capek ngadepin Akbar Faisal Unsensor? Lo iya dong. Jadi memang penguasa harus majority. Kalau nggak jalan pemerintahan yang akan dieksekusi ke depan. Kalau soal di situ hanya misalnya tinggal PDI Perjuangan dan PKS, civil society kan juga terlibat, media terlibat, majalah Tempo, koran Tempo konsisten. Dari penginderaan politik Anda bro, siapa kira-kira yang pertama lompat nantinya? Atau diajak sama Pak Prabowo? Nasdem kah? Nggak perlu diajak. Saya rasa PKB dan Partai Nasdem akan call untuk bergabung. Menurut saya gitu ya. Gitu karena mereka nggak punya tradisi oposisi dan nggak ada alasan buat mereka oposisi. Mereka baik Pak Muhaimin Iskandar dan Pak Surya Paloh setahu saya punya hubungan yang baik juga dengan Pak Jokowi. Nah karena itulah kemudian Barisan Nasional itu nantinya orang yang tepat menjadi pemimpinnya yang bisa menyatukan kekuatan-kekuatan politik partai ini adalah Pak Jokowi. Nah, saya masuk ke bagian ini. Ini menarik nih. Ya. Tentu saja memori kita bisa berpendar kemana-mana. Ya. Pemerintahan dipimpin oleh Pak Prabowo. Ya. Barisan Nasional. Setidaknya usulan dari Bro JG. Ini kan usulan saya. Belum tentu Pak Jokowi mau loh. Oke, katakanlah misalnya bahwa ternyata itu mulai digaungkan dan kemudian menjadi perdebatan. Saya jadi khawatir, tidakkah itu bisa menjadi awal dari perseteruan diam-diam antara 2 orang yang Anda katakan tadi merupakan penyambung keterbelahan yang merisaukan pada 2 pemilu yang lalu. Coba tampilkan pernyataan dari Budiman Sujatmiko. Budiman Sujatmiko mengatakan, ingatkan koalisi pemerintahan ada di tangan Pak Prabowo jika terpilih, bukan Jokowi. Ini pernyataan yang tidak bisa kita anggap sederhana loh. Ya. Oke. Nah, ketika kemudian pemerintahannya dipimpin oleh Pak Prabowo, tetapi kemudian ada barisan yang dianggap sebagai barisan nasional tadi itu dikendalikan oleh orang lain, saya tidak yakin bisa efektif, bro. Kalau saya yakin, kenapa saya yakin? Sederhana, begini cara berpikirnya. Pak Prabowo Subianto itu orang yang hatinya baik sekali. Dan kecintaannya kepada negeri ini jauh lebih penting dari hal yang lain bagi dia. Ketika dia jadi presiden nanti, dilantik Oktober 2024, maka energinya, tenaganya, pikirannya, semuanya akan tercurah bagaimana menyiapkan atau menjadi bahasa dia menjadi jembatan. Dia menjadikan dirinya jembatan untuk generasi muda membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Nah dengan begitu justru dia sangat membutuhkan seorang Pak Jokowi yang bisa mengurus koalisi partai-partai ini. Dengan begitu dia tidak direpotkan kenyinyiran parpol, ngambek-ngambeknya ketua umum parpol, gak perlu dia touch, dia gak perlu disentuh lagi. Bro, karena dia dibantu oleh orang yang secara profesional punya kemampuan menjadi solidarity maker. Dan itu kemampuan itu ada pada Pak Jokowi. Oke, saya
tentu saja memahami bagaimana psikologis kedua orang ini setidaknya pada 5 tahun terakhir. Ada respect antara satu sama yang lain. Saling respect mereka. Tetapi pada situasi ini tidak bisa saya sederhanakan seperti itu, bro. Satu pemimpin pemerintahan, satu pengendali koalisi yang kita sebut dengan Barisan Nasional, di mana kemudian akan ada banyak kebijakan politik di dalamnya. Saya belum paham bagaimana bisa memahami situasi ini. Ya, kalau kita melihat hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo tidak terbuka ya, kita bisa punya asumsi seperti ini. Tapi setahu saya, di antara mereka sudah selesai. Mereka saling mempercayai. Mereka nggak punya pikiran-pikiran buruk satu dengan yang lain. Persahabatan mereka dari 2019 sampai kemarin, itu persahabatan yang sudah teruji dengan segala macam hal. Kalau saya percaya, karena bagi saya, dalam hidupnya Pak Prabowo itu ya menjadi presiden itu cita-citanya, Bro Akbar. Jadi ketika dia mencapai cita-citanya sebagai presiden, dia nggak pikirin lagi tetek bengek soal koalisi pemerintah. Dia nggak akan paksakan koalisi dia itu misalnya harus dia juga yang kontrol, melobi partai politik agar tetap nyaman bersama dia harus dia juga yang lakukan. Saya nggak yakin dia punya energi begitu besar, begitu banyak untuk melakukan kerja-kerja kayak begitu. Nah, fungsi ini yang paling piawai melakukannya menurut saya adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi punya kerendahan hati, punya kemampuan memberikan respect kepada orang lain, mengajak orang bersama. Itu kemampuan yang langka. Bro. Hanya Pak Jokowi yang punya kemampuan seperti itu. Bro, gitu. Saya sedang mencoba mengembangkan nalar saya untuk memahami ini. Anda ingin mengatakan apa sebenarnya? Saya ingin mengatakan bahwa keraguan Budiman misalnya, keraguan Bro Akbar itu karena Bro Akbar dan Budiman nggak terlalu percaya hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu dalam sekali. Saya malah ingin bertanya pada hal yang lebih jauh dari itu. Apa itu? Mereka udah bersepakat. Loh, saya menata ini baru gagasan kok gimana? Pertanyaannya terlalu kecepatan itu. Kami terbiasa agak cepat-cepat di sini, Bro. Ya, apa yang saya maksud adalah ada banyak catatan bagus yang kita bisa perdebatkan pada usulan Anda ini. Makanya kemudian saya begitu bersemangat membahasnya. Tetapi ketika pada tingkat eksekusi nantinya sampai pada model seperti itu, saya malah menjadi khawatir itu tidak akan jalan karena oke lah Pak Prabowo bisa mengatakan begini, atas nama bangsa dan segala macam itu. Tapi kan Pak Prabowo tidak sendiri di situ, ada banyak orang di situ, ada banyak kepentingan di situ, ada banyak tokoh di situ yang kemudian bisa mengatakan begini, kami juga sudah menginvestasikan banyak hal di sini. Masa Pak Jokowi lagi misalnya seperti itu. Gini. Ini saya bicara ya, jujur juga ya. Mau aja belum tentu Pak Jokowi. Iya. Jadi jangan pula kita pikir dia akan berhadapan sama Pak Prabowo. Bersedia aja belum tentu mau Pak Jokowi. Justru kalau saya jadi Pak Prabowo, ketika inisiatif Barisan Nasional ini terbentuk ya, justru saya sebagai Pak Prabowo kan minta Pak Jokowi untuk memimpinnya. Kalau saya, tapi rasanya ya Pak Prabowo juga akan punya pikiran yang sama. Karena itu meminimize persoalan-persoalan dia sebagai presiden, kepala negara gitu ya. Iya, dia bisa fokus hanya menjadi presiden untuk pekerjaan yang sifatnya betul-betul pembangunan gitu. Kalau kita harus membuat garis batas kewenangan, seperti apa nantinya? Saya bayangkan begini, Bro ya. Ini Barisan Nasional ini tidak hanya soal pilkada ya. Banyak kebijakan di situ di dalamnya. Maka kemudian itu mau tidak mau akan bersentuhan dengan sumbu istana sebagai pusat atau magma kekuasaan. Pada bagian itu yang saya masih mencoba menimbang-nimbang batasannya sampai di mana. Kalau saya optimis, kenapa? Barisan Nasional ini kan terdiri dari banyak partai. Katakanlah nanti kalau bergabung ya Partai Nasdem dan Partai PKB, berarti kan ada 5-6 partai nanti di sini. Nah, Bro Akbar bisa bayangkan nggak 5-6 partai ini kan ada 5-6 kepala dikali oleh orang sekeliling yang penting-penting kali 2 misalnya udah 12 kepala. Artinya apa?
Artinya keputusan yang lahir di tangan Pak Jokowi melalui diskusi panjang dengan 12 orang ini atau 12 kepala ini pasti adalah keputusan yang paling baik kan. Karena lahir dari banyak kepala, kemudian bisa diterima oleh semuanya, pasti karena yang terbaik pilihan-pilihan kebijakannya. Nah, pertanyaan saya kan sederhana. Kalau Pak Jokowi udah mampu mencarikan pilihan-pilihan kebijakan yang begitu bagus, dihasilkan dari banyak kepala, dan kemudian sepakat ada konsensus untuk mengeksekusi ini, Pak Prabowo kan diuntungkan sekali. Karena dia mengeksekusi sesuatu yang didukung oleh semua koalisinya. Gitu. Ini yang saya bayangkan ya. Nah, saya ngerti maksudnya Bro Akbar, nanti ada orang sekelilingnya Pak Prabowo bisik-bisik, Pak Prabowo ini jadi presiden, sebenarnya yang jadi presiden masih Pak Prabowo. Kan itu ya, betul. Pertanyaan nakal itu kan. Betul. Saya nggak merasakan itu. Karena apa? Karena saya menganggap bahwa lagi-lagi saya percaya Pak Prabowo hatinya baik sekali. Dan memang cita-cita dia jadi presiden itu untuk Indonesia. Gitu. Dia gemes aja, makanya dia maju terus. Bro aja terpilih DPR berkali-kali, sekali nggak terpilih udah nggak mau maju lagi. Ini dia nggak peduli, dia maju terus. Artinya apa? Memang dia mau sampai ke posisi ini. Dan dia mau gunakan posisi ini bagaimana dia sukses sebagai seorang presiden Indonesia. Kalau pada bagian itu, Bro, saya tentu saja bisa memahami ya. Tapi ini menjadi tidak sederhana ketika kita berbicara tentang, sebenarnya kita bicara tentang share kekuasaan loh ini. Oh iya. Itu yang membuat saya jadi agak sengit bertanya soal ini, karena di satu sisi ada presiden, di sisi lain ada semacam kepala staf koalisi, kira-kira gitu. Iya. Seperti itulah kira-kira. Seperti itu. Maka kemudian mau tidak mau saya harus bertanya tentang pembagian dan zonasi kewenangan dan kebijakan dari kedua orang ini. Nggak perlu dibagi, Bro Akbar. Kenapa? Karena kan levelnya Barisan Nasional ini adalah policy. Yang akan dieksekusi oleh presiden. Jadi sama dia kan bukan eksekutor, mereka barisan partai kok. Dia bisa menjadi West Wing juga ya? Ya tentu West Wing dalam format yang lebih besar, lebih makro gitu lah. Ya. Karena partai-partai isinya bukan orang gitu ya, bukan personal. West Wing itu harusnya ada di KSP. Saya sih usul ke depan harusnya Pak Prabowo KSP-nya itu harus kayak West Wing di Amerika. Karena kan kadang-kadang lucu kalau kita mendengar ada pernah konon di Indonesia ada presiden yang tanya sama menterinya program you apa. Kan lucu. Betul. Kan harusnya ini program saya Pak Menteri, kamu saya jadiin menteri bisa nggak eksekusi ini? Kan harusnya begitu. Nah ini pernah terjadi di Indonesia. Dia angkat menteri, dia tanya menterinya mau ngerjain apa. Saya paham pertanyaan. Itu kan lucu. Gitu. Nah harusnya kenapa West Wing KSP terus jadi West Wing? Karena dengan menjadi West Wing KSP itu maka presiden seperti Pak Prabowo akan sangat terbantu karena setiap kementerian nanti si KSP ini akan siapkan target-target yang menjadi visi misinya Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo enak panggil menterinya, Pak Menteri ini yang harus Anda jalankan 6 bulan ke depan ya. Laporan kepada saya ya. Nah, laporan kepada saya, tetapi Anda juga sisihkan ke KSP ya. Karena KSP juga akan kontrol apakah Anda bisa nggak mencapai target 6 bulan ini ke depan. Kira-kira kayak gitu. Jadi presiden itu betul-betul enak karena dia sudah punya dukungan target-target masing-masing kementerian. Kita clearkan, tampilkan tadi komposisi tadi itu ya. Oke, jadi pada bagian ini harus kita clearkan, Bro. Kenapa? Karena ini orang-orang ini sedang mencurigai siapa bertemu siapa diundang siapa kan gitu ya. Saya rasa nggak perlu lagi curiga-curiga, simple aja. Tradisi oposisi itu hanya di PDI Perjuangan dan di PKS. Oke, sekarang PKB dengan Nasdem ke sana. Ya. Meskipun belum declare ya. Ya. Bagaimana dengan P3? Sana juga. Pasti ke sini? Iya. PKS? Kan P3 juga nggak punya tradisi oposisi. PKS yakin masih akan bertahan jadi oposan? Dugaan saya, ya mungkin kalau kita tanya ke pengurus PKS ada yang pengen masuk ke pemerintahan. Saya malah mendengar itu. Iya. Ada pengen juga yang masuk ke pemerintahan. Nah tetapi kan apakah kan perlu juga ada wisdom kan di kelompok yang seperti Bro Akbar tadi. Masa semuanya mau diambil? Betul. Kalau menurut saya idealnya ya ditinggalkan minimum 2 partai lah di luar pemerintahan.
Artinya meskipun mereka mau gabung, tapi bisa dikatakan bilang sorry lah bro, lo tolongin kita sebagai oposisi lah. Gitu. Mobil udah penuh bro. Bukan bagi-bagi tugas lah bro. Iya, sama-sama iya. bagus buat bangsa gitu. Kan kalian udah biasa juga oposisi gitu. Jadi kalau kalian nggak kasih kami kritik, kami nanti jalannya nggak lurus gitu. Harus ada juga pembagian tugas itu, Bro Akbar. Iya betul kan. Saya tidak bisa menahan ketawa saya mendengarkan ini. Oke. Nah, jadi tadi kemudian ada Barisan Nasional. Ya. Usulannya meskipun itu Bro Jeffrey mengatakan belum yakin juga saya Pak Jokowi mau kalau ditawarin gitu kan. Tapi kira-kira konsepnya ada. Oke, kita menunggu cerita ini. Apakah benar terjadi atau tidak. Tapi pada banyak bagian perdebatan kita tadi ada bagian yang saya suka. Tentang bagaimana kemudian menghindarkan money politik transaksi, menemukan orang yang layak untuk diajukan, kompetensi, gitu kan? Kompetensi. Jangan orang-orang yang goblok-goblok itu ya. Saya terpaksa menggunakan kata goblok. Karena sejujurnya banyak betul kepala karena daerah. jual beli tiket itu tadi. Dia gitu. Dengan adanya Barisan Nasional ini maka orang yang akan melamar itu tahu diri. Kalau nggak kompeten, dia akan diadu di konvensi internalnya Barisan Nasional gitu. Saya setuju itu bro. Nah, satu-satunya yang mengganggu pikiran saya itu tadi ya soal bagaimana garis koordinasi antara kepala negara dengan kepala atau penanggung jawab dari koalisi. Tampaknya isu ini harus saya bahas lagi dengan sahabat saya ini, Bro JG pada beberapa episode yang akan datang. Atau kita bawa aja kali ya isu ini. Kalau menurut saya Bro Akbar harus ajak Hasan Nasbi, Kodari, M Kodari untuk ngobrol tentang ini. Kenapa dengan mereka? Tugas mereka kan udah selesai. Dua putaran. Menurut saya mereka punya tanggung jawab mensukseskan Prabowo Gibran ini bukan hanya sebagai presiden terpilih, tapi sukses juga dalam pembangunan. Jadi gitu. Bukan hanya menyukseskan satu putaran. Loh, mereka kan memang pakar-pakar politik kan. Jadi tugas mereka nggak hanya sampai ke kontestasi, harus sukses juga dong Prabowo dan Gibran ini sebagai presiden dan wakil presiden. Sebelum kita mengakhiri diskusi ini, bro. Ya. Tak elok kalau kemudian saya nggak bertanya pertanyaan banyak orang bertahun-tahun tentang Anda. Gitu. Kenapa baru nongol? Gitu? Iya, kenapa baru nongol? Jadi pemirsa, sahabat saya ini, kami selalu menyapa Bro JG ya, Jeffrey Giovanni adalah founder dari Partai Solidaritas Indonesia, partai anak muda yang dikendalikan oleh anak-anak muda semuanya. Bahkan sekarang ketua umumnya itu berusia berapa? 29 tahun. 29 tahun. Kaisang Pangarep, putra dari presiden. Tapi pertanyaanku itu begini, bro. Ini kenapa Anda baru muncul setelah bertahun-tahun? 2 kali pemilu PSI baru Anda muncul, itu apa ceritanya? Concern saya karena soal Barisan Nasional ini. Oh, oke. Gitu. Hanya ini yang bikin saya tertarik untuk mengunjungi setiap podcast karena saya ingin partai-partai mendengar ini, saya ingin mereka mulai mempertimbangkan ini. Kemarin saya juga mengunjungi Ketua Umum Golkar, saya biasa panggil Big Bro Airlangga Hartarto. Saya bilang sama Pak Airlangga, Big Bro, saya bilang ini saatnya Big Bro menginisiatifi sebuah cita-cita besar yang bagus, saya bilang. Barisan Nasional ini, saya bilang. Kenapa harus Anda, saya bilang, karena Anda ketua umum partai besar. Partai Anda sekarang nomor 2 terbesar di parlemen dan nanti juga akan sama, saya bilang. Dan ya memang Anda yang harus kerjain ini, saya bilang. Dan menurut saya, kalau kita mau Indonesia lebih baik ke depan, kalau kita mau Indonesia emas itu tercapai dan posisi Indonesia adalah negara maju ketika itu, ini harus dilakukan. Bahwa akan ada pengorbanan dari partai-partai yang biasa ngutip-ngutip, biasa segala macam, harus dipaksa, saya bilang. Kan mereka kan pengen masuk di kabinet. Nah, syarat mereka masuk kabinet ya, mereka harus menandatangani kesepakatan bersama di Barisan Nasional ini dengan segala konsekuensinya, saya bilang. Tapi dari melihat perilaku partai politik itu, sejujurnya bro ya, aku nggak yakin bro. Mereka mau menerima tawaran yang agak ekstrim ini. Sebab mereka hidup dari situ. Enggak murah loh mendirikan partai. Enggak murah mengelola partai bro. You tahu lah.
Iya, tetapi maksud saya kalau kita nggak dorong ini, ya, nggak mencoba untuk berprasangka baik kepada orang-orang seperti Pak Erlangga Hartarto, Pak Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar misalnya. Terus kita mau berharap sama siapa? Itu dia. Mereka lah pemilik partai, penguasa partai hari ini. Nah, bahwa mereka itu nanti mau atau tidak mau itu ya di sini peran civil society dimungkinkan untuk alat tekan. Kenapa tadi saya usulkan setelah ini Bro Akbar jangan ganti topik undang-undang berikutnya, teruskan ini kan alat tekan. Jadi ketika sesuatu yang baik kemudian mereka nggak mau lakukan, kan mereka harus berhadapan dengan publik, mereka harus berhadapan dengan masyarakat gitu. Tampaknya Anda betul-betul berkeras untuk kita gulirkan ini ya. Dan saya setuju. Cuma pertanyaannya begini. Ya. Sudah bicara dengan Pak Prabowo soal ini? Oh, belum. Belum. Sama Pak Jokowi juga belum. Betul-betul nih mau buka mata saya. Dia pikir saya bohong. Belum. Oke. Nanti kan Pak Prabowo dan Pak Jokowi pasti nonton podcast ini. Betul-betul saya nggak ada bicara sama Pak Jokowi. Tetapi bicara sama beberapa orangnya Pak Jokowi, diskusi ini saya pernah. Dan saya yakin sampai juga ke Pak Jokowi. Bicara dengan beberapa orang dekat Pak Prabowo, dan saya yakin juga sampai juga ke Bro, pasti terjadi. Dan secara keseluruhan. Tapi kalau secara personal saya bicara dengan Pak Jokowi, dengan Pak Prabowo belum. Spesifik seperti ini belum. Pada bagian ujung dari diskusi ini ada hal yang harus kita singgung, Bro JG, bahwa usulan Anda ini sebenarnya itu bisa menjadi sangat super progresif. Apa itu? Ya. Ini bisa menjadi awal dari misalnya, meskipun saya tidak menemukan pintu setidaknya hari ini untuk mengatakan itu akan jadi benar, adalah kita hanya akan ada dua partai. Iya. Seperti di Amerika, Republik dan Demokrat. Sebenarnya nggak perlu dipaksa dua partai. Dua barisan aja, satu barisan oposisi, satu barisan berkuasa. Kan sebenarnya kan nggak perlu harus dipaksa mereka unifikasi kan. Kan sulit itu. Kalau kita lihat undang-undang apa segala macam kan sulit. Betul. Biar aja pemilunya macam-macam partai, tapi toh sebenarnya yang pemilu itu adalah dua barisan. Satu barisan oposisi, kalau dia lagi jadi oposisi, satu barisan penguasa kalau dia jadi penguasa. Dan pada beberapa bagian mereka harus berpikir-pikir untuk lompat barisan. Bisa. Ketika pemilu misalnya. Iya, bisa. Apalagi kalau misalnya mereka itu nyata-nyata tidak satu ideologi, apa platformnya gitu ya. Iya. Dan ini akan mendorong akhirnya nanti kalau di Indonesia yang saya pahami simpel aja. Yang ada itu partai ke kiri sekali, partai ke kanan sekali, dan partai tengah-tengah gitu. Minimum itu menurut saya ada 3 poros lah. 3 poros ya. Poros tengah ini ada poros kiri, ada poros kanan gitu. Itu udah cukup. Artinya poros tengah itulah nantinya yang akan menjadi penyeimbang. Apakah dia akan ke kiri atau ke kanan? Iya. Dan menurut saya, keyakinan saya, poros tengah ini ya nanti yang selamanya akan memimpin kita ke depan sebagai partai atau barisan penguasa di Indonesia. Karena memang masyarakat kita kalau kita lihat, kenapa Pak Prabowo terpilih sebagai presiden? Karena Pak Prabowo adalah capres dari kelompok poros tengah sebenarnya. Anies adalah dari kelompok kanan sebenarnya, Ganjar dari kelompok kiri. Ini kalau kita lihat kecenderungan ya dalam masyarakat kita. Nah, selalu orang-orang yang berada di tengah yang memenangkan Pilpres. Kalau Pak Jokowi waktu itu kita bilang kiri, enggak. Karena Pak Jokowi tidak hanya mengandalkan PDI untuk memenangkan pemilu dirinya. Dia merangkul semua pihak. Karena itu dia adalah PDI plus, makanya dia di tengah gitu. Makanya dia memenangkan Pilpres 2 kali melawan Pak Prabowo. Pak SBY juga demikian. Pak SBY adalah Pilpres di kelompok poros tengah juga. Terakhir, gitu. Bro JG. Nanti kalau ditawarin oleh Pak Prabowo sesuatu, katakanlah menteri, apa sikap Anda? Saya udah nggak punya kemampuan lah untuk jadi menteri atau jadi eksekutif atau jadi kepala daerah. Udah nggak punya lagi, Bro Akbar. Saya cocok hanya jadi penasehat, pendukung gagasan, menyiapkan anak-anak muda Indonesia untuk tampil di politik Indonesia agar punya karakter yang kuat. Saya mungkin lebih cocok untuk hal seperti itu.
menteri, kepala daerah, jabatan eksekutif, duta besar, udah nggak cocok lah. Bro Akbar lebih cocok saya rasa. Kita seusia bro. Berarti kalau Anda tidak cocok, saya juga tidak cocok lah. Udah nggak Gitu cocok lah. Gitu ya. Dan saya juga malu. Saya lihat generasi muda kita ya, waktu begitu banyak orang merendahkan Gibran gitu, dan kemudian tiba-tiba, ternyata Gibran luar biasa ya gitu. Itu kan mengagetkan semua orang. Nah ternyata generasi mereka itu memang luar biasa. Generasi anak-anak muda kita 36 tahun, 35 tahun, 34 tahun, 37 tahun. Ya bahkan anaknya bro juga pasti bro kaget. Di usianya dulu kita nggak sepinter mereka. Di usia Gibran 36 tahun ini saya bodoh sekali rasanya dulu. Gitu. Di usia 29 tahun Betul. saya nggak sematang dan semature Mas Kaisang. Ini anak 29 tahun tapi matang, rendah hati untuk seorang anak presiden. Wah, kalau saya apple to apple, saya ingat di usia saya 29 tahun, waduh jauh sekali diperbandingkan. Jadi karena itu saya udah menutup ruang itu, saya menganggap kemampuan saya jauh dibandingkan banyak generasi muda baru. Ya biarkan tempat itu diambil oleh mereka. Gitu. Dan dari beberapa pidato-pidato Pak Prabowo pun menyiapkan dirinya menjadi jembatan untuk kemunculan generasi baru tadi. Gitu. Bro, thank you ya. Terima kasih. Kita hampir 1 jam kita berdiskusi dan tampaknya ini pasti bergulir karena sebenarnya ada banyak problem yang bisa dijawab dengan usulan ini. Ya. Lagi-lagi saya mengatakan saya tertarik dengan usulan ini. Ya. Bro, thank you ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih teman-teman Akbar Faisal Unsensor. Baik. Ini kelompok yang juga ditakuti oleh pemerintah. Jadi kalau ada 2 partai di pojok sana, ada lagi tambahan partai satu lagi, namanya Akbar Faisal Unsensor. Berarti kita. Baik, pemirsa, itu diskusi saya dengan sahabat saya, Bro Jeffrey Giovanni. Beliau politisi. Sebenarnya sudah banyak yang tahu beliau adalah inisiator dari Ormas Nasdem sebelum menjadi Partai Nasdem bersama dengan saya, dan sebenarnya beliau yang membawa saya ke situ. Iya, kemudian pernah jadi anggota DPR dari Golkar dan DPD. Terpilih sebagai anggota DPD dan DPR itu tanpa hanya memasang beberapa baliho. Ilmunya lain, ilmunya lain. Tapi apapun namanya, beliau selalu muncul dengan banyak gagasan yang ada yang saya bisa cerna, tapi ada yang seharusnya saya pikirkan. Tapi kali ini tampaknya saya akan mengambil inisiatif untuk bersama mengusungnya, di mana kemudian hanya akan ada 2 nanti poros. Yeah. Poros Barisan Nasional, dan satunya lagi poros yang diisi oleh oposisi. Pemerintahan kita akan sedikit berwarna, bahkan barangkali akan berubah karakter perpolitikan kita. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Terima kasih.